kunjungan ke makam Sunan Pandanaran yang bertempatkan di Bayat, Klaten. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Halo, aku Andin. Halo semua, namaku Indah. Hai, aku Pratika. Halo, aku Septia. Halo, nama saya Rizky. Halo, aku Milky. Halo, aku Fatona. Halo semuanya, nama saya Zaki. Dalam video ini kami akan membahas mulai dari perjalanan menuju lokasi, sejarah tokoh Sunan Pandanaran, serta nilai-nilai moderasi beragama yang dapat kita temukan di kompleks pemakaman ini. Bioteknologi. Perjalanan kami dimulai dari Kampus UIN menuju kompleks makam Sunan Pandanaran yang berada di daerah Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan ditempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Sepanjang perjalanan, kami melewati beberapa wilayah pedesaan dengan suasana yang asri dan sejuk. Saat ini, kami telah tiba di kompleks pemakaman. Sebelum melaksanakan tugas masing-masing, seluruh mahasiswa berkumpul terlebih dahulu untuk menyimak arahan serta poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi religi yang cukup terkenal karena memiliki nilai sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya melalui jejak dakwah Sunan Pandanaran. Untuk mencapai area makam yang berada di perbukitan, kami harus berjalan kaki melewati deretan anak tangga yang menjadi ciri khas arsitektur situs bersejarah ini. Di sepanjang jalur menuju titik utama, terdapat berbagai gerai yang menyajikan aneka makanan khas serta buah tangan lokal yang dapat dibeli oleh para peziarah. Sebelum memasuki kawasan utama makam, setiap pengunjung diwajibkan untuk melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu di pos yang telah disediakan. Setiba di titik pusat peziarahan, kami diwajibkan untuk memanjatkan doa bersama di depan makam utama, yaitu makam Sunan Pandanaran. Nama asli Ki Ageng Pandanaran atau Bupati pertama Semarang sering disebut sebagai Raden Abdus Salam, Pangeran Madyo Pandan atau Sayyid Abdul Qadir. Beliau dikenal sebagai pendiri Semarang dan penyebar Islam yang diangkat oleh Sultan Demak. Tokoh ini sering dikaitkan dengan Sunan Bayat.
kemewahan dan memiliki jabatan tinggi di kerajaan. Namun setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, beliau mulai mendalami ajaran Islam dan memilih meninggalkan kehidupan duniawi untuk berdakwah. Beliau kemudian menetap di wilayah Bayat dan menyebarkan Islam dengan mendekatkan budaya sosial serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, karena perjuangan dan keteladanan dari Sunan Pandanaran ini, maka dari itu dia dikenal oleh sebutan Sunan Pandanaran. Oke, jadi salah satu nilai moderasi beragama yang bisa dicontoh itu sikap nilai toleransi yang ditemukan di kompleks makam ini. Di sini kita bisa melihat harmoni yang nyata meskipun para peziarah datang dari berbagai penjuru daerah dengan latar belakang sosial yang berbeda dan tradisi juga yang berbeda. Mereka semua disatukan oleh rasa hormat dan ketenangan yang sama dalam makam Panandaran ini. Nah, lebih dari sekedar tempat peristirahatan terakhir, kompleks makam Sunan Pandanaran ini merupakan simbol alkulturasi yang luhur, di mana setiap sudutnya kita dapat merasakan bagaimana nilai-nilai Islam berpadu mesra dengan kearifan lokal Jawa dan menciptakan identitas budaya yang khas dan inklusif. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan yang memadukan budaya Jawa dan Islam. Tradisi ziarah yang masih dilakukan masyarakat juga menunjukkan bahwa dakwah Islam disebarkan dengan cara damai dan menghargai budaya lokal. Masyarakat sekitar juga menjaga kawasan makam secara bersama-sama. Sikap gotong royong ini mencerminkan nilai modernisasi beragama serta toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati. Sunan Pandanaran menyebarkan Islam dengan cara yang damai, santun, dan penuh dengan kebijaksanaan. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, melainkan mengajak dengan pendekatan yang lembut serta memberikan teladan melalui sikap dan perilaku kehidupan pada zaman. Metode dakwah seperti inilah yang menjadi contoh penting dalam moderasi beragama di Indonesia saat ini. Dengan mengutamakan toleransi, sikap saling menghargai, dan pendekatan yang penuh kedamaian, masyarakat dapat hidup rukun berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan keyakinan maupun budaya. Dari kunjungan ke kompleks makam Sunan Pandanaran, kita dapat memahami bahwa moderasi beragama dapat diterapkan melalui sikap toleransi, saling menghargai budaya dan tradisi, serta hidup rukun di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut terlihat dari kehidupan masyarakat sekitar makam yang hidup harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Sunan Pandanaran mengajarkan pentingnya menyampaikan agama dengan bijaksana, damai, dan menghargai keberagaman. Nilai toleransi dan kerukunan tersebut penting diterapkan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh persaudaraan. Setelah berkunjung ke makam Sunan Pandanaran, kita mendapat banyak pelajaran tentang toleransi, hidup rukun, dan pentingnya menghargai perbedaan. Kunjungan ini menambah wawasan kita tentang moderasi beragama dan bagaimana dakwah dapat dilakukan dengan cara yang damai dan bijaksana. Kita juga melihat nilai kebersamaan dan gotong royong masyarakat di sekitar makam yang menjadi contoh kehidupan harmonis. Semoga nilai-nilai positif dari kunjungan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.